Shalom. Halo semua, selamat bertemu di podcast perdana PPA ID 0281 Pupus IA Mang KGPM Sentrum Kawangkoan. Pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh seluruh pihak. Bukan hanya kita saja, tetapi banyak orang yang merasakannya. Terhalang mulai dari kegiatan-kegiatan, pekerjaan, bahkan pun studi terhalangi karena pandemi ini. Dan beberapa juga program PPA ID 0281 terhalangi karena pandemi COVID-19. Tetapi itu bukan berarti kreativitas tidak muncul di dalamnya. Maka kami dari staf PPA merancang untuk mengganti program-program seminar, kami membuat podcast. Dan kali ini kita bertemu dalam podcast perdana tentang kesehatan. Jadi kita akan membahas beberapa hal mengenai COVID-19 di podcast perdana ini. Dan bersama dengan saya, Valentin Laluan, sebagai koordinator PPA ID 0281, akan menuntun di podcast saat ini, dan di beberapa podcast kedepannya diharapkan anak-anak youth akan dapat menjadi moderator dalam menuntun seminar ataupun wawancara di podcast yang akan dibuat dan yang akan ditayangkan di YouTube channel PPA ID 0281. Dan di saat ini kita akan membahas mengenai COVID-19, apa itu COVID-19 dan hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Dan telah hadir bersama-sama dengan saya Dr. Olviana Tumbelaka. Halo dokter. Halo. Salam sehat. Salam sehat. Ya, apa kabarnya dok? Baik. Ya, puji Tuhan baik ya. Pekerjaan aman lancar? Aman dan lancar. Ya, puji Tuhan. Dan kita akan mendengarkan beberapa info mengenai COVID-19 ini yang memang isunya marak dibahas, memang menjadi trending topik bukan di Kawangkoan saja, bukan di Sulawesi Utara, bukan di Indonesia, tetapi di seantero dunia membahas mengenai COVID-19 ini. Maka saya persilakan Dr. Olviana untuk menyampaikan beberapa info mengenai COVID-19. Dipersilakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan pada saat ini kita akan berbincang-bincang tentang penyakit yang saat ini beberapa bulan terakhir menjadi pandemi, bukan hanya di tempat kita, tetapi pandemi di seluruh dunia, yaitu COVID. Dan sedikit pendahuluan tentang COVID-19 ini, yaitu pada akhir tahun 2019, yaitu pada bulan Desember, Tiongkok melaporkan pneumonia yang belum diketahui penyebabnya. Nah, pneumonia ini adalah penyakit yang menyerang saluran. Nah, kemudian setelah diteliti sampel dari pasien-pasien ini ternyata pasien ini terkena virus coronavirus jenis beta coronavirus tipe baru. Nah, kemudian pada bulan Februari 2020 WHO memberi nama virus baru ini yaitu namanya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Dan nama penyakitnya adalah Coronavirus Disease 2019 yang disingkat dengan COVID-19. Nah, kemudian apa gejala dari COVID-19 ini? Nah, gejala dari COVID-19 ini dia ada dari ringan, sedang, dan berat. Nah, diawali dengan pasien yang merasa tidak enak badan, kemudian dia nafsu makan berkurang, nyeri di persendian, terasa tidak enak di tenggorokan, kemudian pasien ini batuk, sesak napas, dan ya paling buruk yaitu pasien itu meninggal. Nah, itu saja sedikit pendahuluan tentang COVID. Terima kasih dokter. Ya, disampaikan tadi bahwa coronavirus ini, COVID-19, ditemukan di Tiongkok ya? Iya. Di China, dan ya memang penyebarannya memang sangat cepat ya dok. Betul. Memang kita tidak bisa untuk memungkiri di daerah kita juga ada yang memang positif terjangkit. Iya. Malahan jumlahnya lebih banyak. Bahkan sekarang sudah ada PSBB kembali di ibu kota. Iya.
Indonesia ya di DKI Jakarta kembali melakukan PSBB karena semakin banyaknya jumlah angka positif ya warga yang terserang. Juga dokter sampaikan tadi bahwa gejalanya dari ringan sampai berat. Ya dok, ada beberapa pertanyaan mengenai COVID-19 ini yang ingin saya ya bahas lebih lagi. Kita tahu bersama bahwa COVID-19 juga ini menyerang juga salah satu gejalanya terkait dengan pernafasan ya dok. Betul. Tapi juga bukan penyakit yang kena di pernafasan bukan cuma COVID-19, asma juga salah satu bentuk dari penyakit pernafasan. Ya saya mau bertanya dok, bagaimana kita membedakan sesak nafas yang orang bawaan memang penyakit asma dan mereka yang terkena dengan penyakit COVID-19? Ini kalau pasien dengan penyakit asma, sebenarnya penyakit asma itu bukan penyakit risiko tinggi untuk tertular COVID. Tetapi apabila pasien itu mengidap asma, maka dia penyakitnya bisa lebih berat lagi ketika dia mengidap COVID. Nah, untuk kita dapat membedakan pasien itu sesak napas itu dari asma atau dari COVID. Nah, pertama kalau sesak napas dari asma, biasanya sesak napas itu disertai dengan bunyi yang bahasa kedokterannya bilang wheezing atau bahasa awamnya mengi. Kalau kita dengar pasien asma kalau bernafas suka bunyi i gitu. Nah, kalau pada pasien COVID tidak. Nah, kemudian yang kedua, pasien asma sudah tahu persis faktor pencetus apa yang menyebabkan dia menjadi batuk dan sesak. Jadi dia tahu persis ketika dia terserang asma, dia tahu persis apa yang menyebabkan dia menjadi batuk dan menjadi sesak. Dan yang kemudian yang ketiga, pada pasien COVID dia biasanya jarang diawali dengan langsung dia sesak. Biasanya diawali dulu dengan kelemahan badan, tidak enak, maksudnya tidak enak di persendian, ya baru kemudian pada hari-hari berikut dia batuk dan sesak napas. Itu perbedaan pasien batuk sesak karena COVID dan karena asma. Oh iya dok. Jadi bukan berarti yang kena asma itu ya juga otomatis akan kena COVID karena di luar sana saya juga mendengar bahwa ada bilang hati-hati dengan yang kena asma, orang takut mau dekat karena kemungkinan besar mereka cepat untuk terjangkit ya. Tapi itu tidak. Dan ya sangat membeda ternyata kan dok, yang memang penyakit asma ya memang orang dengar kalau ada teman yang penyakit asma nafas ada bunyi kan beda seperti orang. Dan juga yang kena COVID itu ya bukan langsung gejalanya asma, tetapi ada gejala awal ya. Itu gejala awal seperti tidak enak badan atau misalnya sendi, nyeri. Itu juga salah satu yang saya lupa sebutkan tadi, yaitu kalau misalnya sesak pada asma biasanya tidak ada demam, tapi kalau pada COVID diawali dengan demam, kemudian batuk dan sesak. Oke. Masih menyangkut dengan asma, ya. Mau bertanya bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menderita penyakit asma agar mereka tidak rentan atau tidak cepat kena dengan COVID-19 ini? Sebenarnya sih pasien asma dengan pasien yang tidak mengidap asma sebenarnya hampir sama, yaitu kita menghindari kontak dengan orang lain, terus kemudian sebisanya kita beraktivitas di dalam rumah. Kalau memang ada perlu baru kita keluar rumah. Kemudian kalau memungkinkan work from home atau dia kerja dari rumah kalau memungkinkan ya. Kemudian agar pasien asma tidak rentan tidak terkena COVID ya dia harus memakai inhaler secara teratur. Kemudian dia harus menghindari faktor pencetus seperti debu, asap rokok dan lain-lain. Dan terakhir dia juga bisa memanajemen stres. Dalam arti biasa pasien asma kalau misalnya dia
pasien asma itu karena dia pikir mungkin dia ada penyakit saluran pernafasan, jadi dia pikir dia mungkin gampang tertular dengan COVID, makanya dia ada rasa ketakutan sendiri. Nah, ketika dia stres, ketika dia takut, makanya itu biasanya daya tahan tubuh turun dan gampang tertular dengan penyakit COVID. Makanya penyakit asma juga harus bisa memanajemen stres. Itu dari dalam dirinya sendiri. Oh iya, ya manajemen stres, karena biasa kalau orang so pikirkan, orang so kepikiran, ya mungkin tidak mau sakit panas karena so pikirkan itu, jadi so terbawa, ya jadi sistem ketakutan, imun menurun, ya jadi gampang stres dan daya tahan tubuh turun, ya virus penyakit, gampang ya. masuk, ya, Iya, seperti itu. Oke, ya terima kasih. Ya, berbicara mengenai manajemen stres, ya kadang kala ya mungkin penyakit muncul karena kita pikirkan satu hal yang mungkin sebenarnya realita tidak akan seperti itu. Tetapi karena kita pikirkan dan akhirnya membawa ya penyakit karena sistem imun yang menurun. Dok, saya mau bertanya mengenai ketika orang yang kondisi badan kurang fit dan dia melakukan rapid, banyak kali hasilnya pasti reaktif. Iya. Boleh ada informasi dari dokter mengenai hal itu? Nah, pasien dengan kondisi tubuh yang tidak fit, kalau dia berarti badannya tidak fit, kemungkinan bisa jadi dia sudah tertular dengan suatu penyakit, dalam hal ini virus, atau kemungkinan dia tidak fit karena dia kecapean. Tapi kalau misalnya dia tidak fit, berarti dia sudah terserang penyakit, dalam hal ini virus. Nah, ketika dia sudah terserang dengan sudah ada virus di dalam tubuhnya sehingga dia tidak fit, maka pada pemeriksaan rapid, nah hasilnya pasti akan reaktif. Nah, hasilnya pasti akan reaktif. Jangankan orang yang tubuhnya tidak fit, orang yang tubuhnya fit saja bisa, pada pemeriksaan rapid bisa hasilnya reaktif. Berarti orang itu memang daya tahan tubuhnya bagus walaupun di dalam tubuhnya itu sudah ada virus. Seperti itu. Oh iya, tidak menjamin ya dok, ketika orang nampak sehat di luar, tapi di dalamnya ketika rapid reaktif, ya mungkin di luar menunjukkan orang sehat karena imun yang kuat, tapi di dalam mungkin ada virus. Dan menekankan ya dok, tidak semua yang reaktif itu akan menuju ke positif COVID-19. Iya. Jadi kalau misalnya kita dapati pasien dengan pemeriksaan rapid reaktif, untuk mengetahui dia itu tertular COVID, kita harus melakukan pemeriksaan PCR atau pemeriksaan swab. Nah, kalau dengan pemeriksaan swab hasilnya positif, berarti orang itu sudah tertular COVID. Oh, jadi setelah rapid, jika hasilnya reaktif, diwajibkan ataupun diharuskan untuk ada swab. Swab. Ya, meyakinkan bahwa ada virus COVID-19 atau virus sakit lainnya. Iya, betul. Ya, jadi ini juga disampaikan bahwa ketika ada yang, karena sekarang marak ya dok untuk rapid test. Jika ada yang reaktif, ya alangkah lebih baiknya untuk kita memberanikan diri ataupun jujur untuk memeriksa swab. Karena di situ akan melihat apakah kita memang akan positif menuju ke COVID-19 ataupun tidak, tetapi ada virus lainnya dalam tubuh kita. Oh iya, itu informasi juga dok, terima kasih. Dan saat ini ya memang marak tentang anjuran-anjuran pemerintah untuk orang terhindar dari COVID-19 karena memang penyebarannya sangat cepat. Maka pemerintah anjurkan untuk, kalau boleh dokter bilang tadi, WFH, kerja dari rumah saja, mengurangi kegiatan keluar, kalau keluar menggunakan masker, jangan lupa mencuci tangan. Ya, ada pertanyaan juga dok, ya mengapa masker harus digunakan maksimal 4 jam penggunaannya? Ya, masker sebenarnya memang
anjuran yang baik untuk kita tidak terserang yaitu kita menggunakan masker. Iya. Yang bagus sebenarnya adalah masker medis jenis masker medis dan masker N95. Tetapi untuk masyarakat awam boleh menggunakan masker kain karena masker medis dan masker N95 sekarang diperuntukkan untuk tenaga medis. kesehatan. Nah, kenapa masker kain tidak boleh digunakan tidak boleh digunakan lebih dari 4 jam? Karena pertama, masker kain itu dia tidak seefektif masker bedah dan masker N95 untuk menyaring partikel kecil daripada virus. Yang kedua, biasanya masker kain itu biasanya dia dari bahan yang dapat menyerap air. Sementara masker N95 dan masker medis itu dia terbuat dari bahan yang kedap air. Makanya tidak boleh lebih dari 4 jam, dan masker kain setelah dipakai boleh dicuci dan dipakai kembali. Oke. Ya, jadi itu informasi. Jadi setelah 4 jam diharuskan ataupun diwajibkan ya, Dok, kalau kita tetapi tidak harus 4 jam saja. Masker kain kalau sudah basah sebaiknya diganti. Oh iya. Jadi kalau kita ada memang kegiatan untuk berpergian, sebaiknya membawa cadangan masker. Iya. Agar 4 jam ataupun basah meskipun itu belum 4 jam, wajib untuk mengganti. Ya, kita masuk dalam tahapan-tahapan mengenai pencegahan. Seperti tadi, ya, salah satu tahapan pencegahan orang tahu gunakan masker. Selanjutnya, Dok, tahapan pencegahan lainnya yaitu hand sanitizer. Ya, di awal-awal pandemi COVID-19, masker, hand sanitizer memang sangat sulit untuk ditemukan. Iya. Masker mungkin ada jalan keluar. Ya, jadi limbah kain bisa dibuat. Tetapi hand sanitizer, Dok, awal pandemi di sekitar bulan Maret, April yang lalu, susah cari bahan-bahan, apalagi yang sejadi. Jadi, Dok, boleh bagi informasi atau pengetahuan buat kita sekalian, bahan-bahan apa saja yang ataupun yang bisa kita jangkau untuk bahkan juga memang higienis untuk kita gunakan untuk jadikan hand sanitizer. Iya, memang sebenarnya ini berbicara hand sanitizer, tapi ya memang lebih bagus sebenarnya cuci tangan. Lebih bagus cuci tangan dengan air selama kurang lebih 20 detik. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, ya kita boleh membuat hand sanitizer. Bahan yang aman untuk kita buat hand sanitizer di rumah yaitu alkohol yang minimal 10%. Kemudian bisa ditambah dengan gel aloe vera atau essential oil. Nah, gel aloe vera dan essential oil ini untuk melembabkan, karena alkohol itu sifatnya kering dan mudah mengiritasi. Jadi vera dan essential oil. Terus ada yang bilang untuk biar agak sedikit harum. Iya. Kalau memang hanya alkohol memang keras, Dok. Iya. Karena ada beberapa kulit yang sensitif. Kalau cuma pakai alkohol tuh bagus sebenarnya memang alkohol. Tapi ada yang kalau pakai alkohol sendiri itu kulit bisa iritasi. Ya, jadi ternyata cukup mudah ya, Dok, untuk membuat hand sanitizer di rumah ketika apalagi ya masa pandemi COVID-19 ini masih tetap berjalan. Kalau mau hemat, karena itu memang orang sangat butuhkan kalau berpergian atau mana yang tidak bisa menjangkau untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir, boleh menggunakan hand sanitizer, boleh dibuat dengan menggunakan alkohol 60%, minimal 60%, bahkan juga gel aloe vera dan essential oil yang dan bisa diracik. Dan tambahan lagi perbandingannya bisa 2:1 atau 2:1. 2:1. Ya. Alkohol dan gel. Oke, Dok. Menarik tadi tentang ya memang lebih bagus anjurannya kalau cuci tangan dengan air yang mengalir. Boleh share ke kita? Mungkin orang tua sudah tahu, tapi anak-anak mungkin ada yang belum tahu tentang cara cuci tangan yang baik dan benar. Iya. Cara cuci. Ya.
Cara cuci tangan yang benar, ini sudah banyak disosialisasikan. Tapi ini khusus anak-anak PPA ya, anak-anak PPA yang menonton. Mungkin pernah waktu itu sudah dikasih materi tentang cara cuci tangan, tapi mungkin anak-anak yang sudah lupa. Ini dan mengingatkan kembali. Jadi cara cuci tangan yang benar ini ya. Pertama tangan seperti ini, kemudian sabun dan gosok. Wajib sabun ya, Dok? Ya, wajib. Kemudian yang kedua, ini peragaan saja ya. Yang kedua seperti ini, terus balas. Ketiga, ini Arah dalam. arah dalam. Yang keempat, ini balas lagi. Yang kelima nih, jari jempol. Terakhir, ini balas. Terus setelah itu kita cuci tangan kembali dengan air mengalir. Kemudian tangan kita cuci dengan tisu. Ya. Informasi buat mungkin ada adik-adik yang masih ingat ataupun yang sudah lupa. Cuci tangan bukan cuma sekedar di keran. Betul. Ya, kasih air, gosok dengan air, tapi harus ada tahapan. Yang tadi untuk semua tangan kan kita tidak bisa melihat kuman-kuman yang ada dalam jari kita, di tangan kita. Jadi memang dia prosesnya seperti itu. Jadi ya, mari kita biasakan pola hidup untuk cuci tangan seperti itu. Terima kasih, ini perbincangan yang seru. Kalau orang mau bahas mengenai COVID, panjang Kang Dok. Betul. Tapi ini orang gali saja yang memang sangat dibutuhkan supaya orang pahami, orang tahu ketika orang ada, usahakan dijauhkan dari gejala-gejala ini. Tetapi setidaknya ketika ada, orang tidak panik dan orang tahu alur-alurnya. Jadi juga tadi saya bilang mengenai cara orang pencegahan akan COVID-19 ini, ya diharapkan bermanfaat kan Dok? Iya. Dan ada kata-kata penutup bagi kita sekalian ataupun intisari dari materi ini yang ingin Dokter share? Ya, closing statement-nya yaitu kita sebagai manusia dipelihara sempurna oleh Tuhan. Dan Tuhan menginginkan agar kita semua juga tidak terpapar dengan COVID-19 ini. Lewat pemerintah yang adalah wakil Allah, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita untuk kita selalu menjaga protokol kesehatan agar kita tidak tertular. Mulai contohnya juga pemerintah mengeluarkan peraturan mulai tanggal 14 September barusan dikenakan sanksi bagi masyarakat yang keluar rumah tanpa menggunakan masker. Ada sanksi tertulis, sanksi administrasi, dan sanksi denda. Nah, itu salah satu bentuk penyertaan Tuhan bagi kita lewat pemerintah yang adalah wakil Allah agar kita dilindungi dari penyakit ini. Dan tinggal bagaimana kita untuk merespon akan penyertaan Tuhan, apakah kita mau menurut apa yang dianjurkan pemerintah atau tidak. Begitu. Karena itu salah sendiri kalau orang yang tidak ikuti anjuran dari pemerintah. Karena ya, dokter bilang juga pemerintah ada wakil Allah. Pasti dengan hikmat dan bijaksana orang merancang aturan yang ada. Betul. Jadi ya, pakai masker, jaga jarak. Kalau tidak perlu untuk keluar dari rumah, di rumah saja. Sambil tetap produktif, melakukan hal-hal yang positif. Dan juga jangan lupa menjaga kesehatan kita. Dan kita harapkan pandemi COVID-19 akan segera berlalu dari dunia ini. Amin. Agar orang bisa kembali beraktivitas seperti dahulu kala. Anak-anak PPA sudah bisa kembali ke PPA. Ya, betul. Kerja normal, sekolah kembali seperti biasa. Karena memang pandemi ini ya Dok, memang sangat bukan cuma beberapa kalangan, tapi semua kalangan betul. kena dampaknya. Maka saya sampaikan terima kasih dokter, terima kasih banyak untuk ilmu, informasi yang sudah dibagikan lewat sharing di podcast dengan PPA ID 0281, dan kiranya bermanfaat buat adik-adik yang menonton di rumah, bahkan pun orang tua. Dan ilmu ini kita boleh dapat dan boleh juga kita bagikan
agar kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sekali lagi terima kasih dokter, Tuhan menyertai, memberkati selalu tugas, pekerjaan, bahkan pun sebagai garda terdepan. Ya, karena tim medis ya. Terima kasih. Boleh Tuhan sertai selalu, dan kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube PPAID 0281, dan kita berpisah. Sampai jumpa. Terima kasih dokter. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati semua.